kerekam lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini viral bahwa saya rumah sakit Ria Kudu sepi. Alhamdulillah. Perkenalkan, gue Willy Broto. Gue dulu pernah bekerja di rumah sakit Ria Kudu ya. Jadi statement pelayanan yang kurang bagus atau apa itu juga bukan mutlak benar ya. Jadi ada beberapa banyak faktor kenapa rumah sakit negeri itu sepi. Nah, hari ini saya akan membahas malam ini supaya kalaupun memang benar bisa menjadi input atau masukan, ya mudah-mudahan ya apa yang saya utarakan ini mampu istilahnya memberikan option. Oke ya. Jadi seperti kasus rumah sakit Ria Kudu yang gak ada pasien itu sebenarnya bukan masalah yang ini ya. Di rumah sakit swasta, rumah sakit negeri yang lain di tempat saya di Lampung Tengah ini, di beberapa tempat itu sepi. Itu suatu keadaan yang memang benar-benar terjadi. Oke, saya ulas ya. Untuk demografi sendiri seperti Ria Kudu ya, di Kota Bumi Lampung Utara, saya 15 tahun di sana ya. Saya pindah ke Lampung Tengah ini 2008 ya. Jadi masih belum mengenal hal kayak gini, sepi, masih ramai pasien ya. Oke, di Lampung Utara ini sekarang benar-benar menjadi sempit sekali Lampung Utara ini. Saya di sana ada sebuah mall besar yang boleh dikatakan Mall M ya. Mall M. Udah langsung sebut aja, Matahari ya. Matahari di Lampung Utara nggak bertahan lama. Kenapa? Udah 25 tahun kontraknya nggak bertahan lama. Kenapa? Hampir sama dengan sebuah pelayanan ya, seperti saat ini rumah sakit lah. Oke. Pertama, Lampung Utara benar-benar saat ini menjadi daerah yang benar-benar terkonsentrasi menjadi kecil ya. Kenapa? Karena di daerah Bukit Kemuning sudah ada keramaian sendiri, Baradatu udah ada rumah sakit sendiri. Ini kalau bicara yang tentang mall yang besar tadi kenapa mati juga sama kasusnya, karena di tempat lain sudah punya keramaian sendiri sehingga mall tadi nggak punya daya jual lagi di sana. Sekarang kita bicara masalah rumah sakit ya. Rumah sakit Ria Kudu benar-benar sekarang sepi. Kenapa? Tidak mutlak hanya karena pelayanannya kurang bagus, tidak. Itu hanya salah satu faktor kecil ya. Jadi mau saya buktikan salah satu contohnya gini. Rumah sakit Ria Kudu dulu dengan Lampung Utara dulu dengan lingkup yang luas, saat ini menjadi lingkup yang kerdil. Kenapa? Bukit Kemuning sudah punya keramaian sendiri, bahkan sudah ada rumah sakit di sana. Otomatis nggak akan mau lagi ke Kota Bumi. Ngapain kalau di sana dilayani bisa. Oke. Kedua, daerah Bunga Mayang sudah ada keramaian, puskes sudah bagus segala macam. Baradatu rumah sakitnya lengkap. Jadi Kota Bumi saat ini benar-benar keramaiannya sudah terpotong. Waikanan sudah sendiri. Liwa Krui sudah punya kesibukan sendiri. Mana daerah Wayabung sudah punya Mendengker Daya Murni bahasanya gitu. Jadi saat ini di Lampung Utara sendiri rumah sakit juga sudah ada seperti Handayani, Candi Mas Medika, Maria Regina. Mereka semua berlomba-lomba untuk mencari pasien dengan pelayanan primanya. Imbasnya apa? Ria Kudu nggak kebagian karena dari segi pelayanan katanya sudah kalah dengan rumah sakit swasta. Itu dah memang ada beberapa kondisi seperti itu. Kenapa? Terus hal seperti ini juga kadang terkait dari mental PNS-nya atau ASN-nya. Ada beberapa mental yang mungkin kurang bagus, dalam artian mungkin dalam hati mereka punya pemikiran mungkin loh ini kerja rame nggak rame kita tetap digaji. Nah, mental seperti itu ya harus diperbaiki ya. Kedua, ada hal yang lebih mendasar ya. Pemerintah menggelontorkan jaminan kesehatan sosial daerah, Jamkesda atau apalah pokoknya yang pemerintah punya digelontorkan, tetapi nggak punya istilahnya kekuatan untuk mengharuskan pengguna kartu jaminan sosial daerah tadi menggunakan fasilitas rumah sakit negeri. Nah, ini bisa saya buktikan di Lampung Tengah ya. Karena saya sudah pindah di Lampung Tengah, kebetulan saat ini berada di puskesmas. Rumah sakit di Lampung Tengah sama kondisinya ya, karena rumah sakit swasta berebut mencari pelayanan. Akhirnya rumah sakit negeri nggak kebagian. Waktu itu zamannya Bupati Pak M
Kalau boleh kita ngomong ya, ini kan kita harus bicara jujur ya. Zamannya Pak Mustafa dulu pernah ada kebijakan bahwasanya pemilik kartu jaminan kesehatan daerah harus menggunakan fasilitas rumah sakit daerah. Rame, terangkat. Terus apa? Pemerintah menggelontorkan biaya buat itu kan masuk lagi ke daerah lagi. Nah, harusnya perputaran itu dipikirkan. Pemilik kartu harusnya diberikan minimal istilahnya diberikan support untuk meramaikan rumah sakit daerah, karena rumah sakit daerah juga punya fasilitas. Itu rumah sakit daerah harus dibantu dengan stakeholder atau dengan pemerintah, harus dibantu input tadi. Makanya bisa berputar lagi roda perawatan, roda perjalanan rumah sakit tadi. Nah, kalau hal ini bisa dijadikan pandangan, dihidupkan kembali peraturan seperti itu, atau minimal istilahnya menganjurkan untuk ke situ dulu sebagai rujukan awal, pasti akan bergerak lagi. Saat ini sama, rumah sakit daerah di Lampung Tengah juga sama. Nah, ketika peraturan tadi seolah tidak berlaku, rumah sakit swasta memberikan pelayanan yang maksimal, merayu, bahkan sampai mereka itu menggunakan fasilitas antar jemput pasien saking supaya pasien dimanjakan benar. Akhirnya rumah sakit negeri nggak kebagian. Oke. Jadi kalau memang istilahnya ada yang mau memikirkan hal ini, pemerintah menggelontorkan dana jaminan sosial bagi daerah itu harus kembali ke daerah itu juga income-nya. Ya kalau tidak dilakukan seperti itu, income-nya masuk ke rumah sakit swasta, rumah sakit negerinya kolap, nggak ada pasien gitu. Kemudian harus membenahi, seperti dengan akreditasi, membenahi benar memang, tapi pemerintah harus memberikan impuls juga. Ya itu bahwasanya harus memberikan impuls pasiennya tadi, pengguna jasa dari pengguna kartu jam kesda atau apa, harus istilahnya harus disupport untuk ke rumah sakit negeri dulu, baru nanti kalau hal itu bisa berlanjut, rumah sakit negeri akan hidup. Ria Kudu jangan istilahnya lupakan, banyak jasanya juga Ria Kudu dulu istilahnya, karena sekarang nggak mampu bersaing, karena rumah sakit swasta juga kalau nggak istilahnya dapat bagian pasien BPJS juga nggak akan jalan gitu. Nah itu sedikit, nanti kita akan lihat videonya yang viral ya, katanya rumah sakit Ria Kudu sepi. Memang benar, fakta hal seperti itu terjadi juga di Lampung Tengah. Bahkan saat ini pasien doremi istilahnya 1-2. Tapi nanti ketika memang benar-benar ada yang mau memikirkan daerah, stakeholdernya lah, pemerintah bukan mewajibkan ya, mensupport supaya pemilik kartu jam kesda harus menggunakan fasilitas negeri dulu. Jadi tagihan rumah sakit negeri juga ada, pemerintah menggelontorkan dana, balik lagi juga inputnya ke negeri juga, bahasanya gitu, baru berjalan kehidupan ini. Rumah sakit negeri kemudian dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan. Seperti itu yang terjadi. Kalau hal itu tidak dilakukan, akan tetap seperti ini. Karena saya sudah membuktikan dulu zamannya Pak Mustafa, sebelum sebelum yang bupati yang Lampung Tengah yang sekarang ini, dulu Pak Mustafa, itu beliau pernah melakukan hal itu dan ramai memang. Rumah sakit Demang waktu itu mulai bergerak lagi karena pemilik jam kesda digelontorkan dana oleh pemerintah, masuk lagi dananya ke pemerintah lagi untuk menghidupi rumah sakit negeri tadi, muter lagi gitu. Oke, mungkin itu sedikit solusi ya. Minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah analisa. Tapi analisa ini memang benar-benar sudah menjadi sebuah pengalaman dan sudah pernah terjadi dan terpraktekkan. Kalau hal itu memang bisa diterapkan lagi, yakin pasti roda rumah sakit negeri akan bergerak lagi, mulai istilahnya melakukan ini lagi. Bahkan dari segi sosial akan dilakukan lagi, sehingga contohnya gini, pemilik kartu jam kesda masuk ke negeri, uang klaimnya dari BPJS akan masuk ke negeri lagi kan. Rumah sakit negeri nanti akan
membackup mereka yang benar-benar miskin, tidak punya fasilitas dan belum punya kartu, belum dapat kartu, sangat banyak saat ini. Karena terjadi seperti rumah sakit negeri itu melayani tanpa kartu, bahasanya yang memang benar-benar tidak mampu, akhirnya numpuk tagihan, nggak bisa bayar daerah. Kenapa? Karena tadi nggak sesuai output sama inputnya. Outputnya ngelayanin. Kadang-kadang maaf ketika ada istilahnya orang yang punya power nyuruh itu layanin aja gratis. Rumah sakit negeri tadi ngeluarin sumber dayanya, tapi duitnya nguap. Kenapa? Karena nggak ada feedback balik, masukan balik gitu. Tapi ketika zamannya Pak Mustafa dulu, ya ini bukan politik atau apa ya, ini memang benar-benar real, karena beliau waktu itu menerapkan pemilik kartu Jamkesda yang ditanggung oleh pemerintah harus menggunakan fasilitas negeri dulu, uangnya balik bisa muter lagi. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa didengar ya, kalaupun istilahnya kita katanya salah harus mewajibkan ini, ya tadi loh, tergantung daerah masing-masing. Kalau memang mau mensupport rumah sakit negeri, kasih stimulus, karena rumah sakit negeri sangat sulit mau bersaing dengan rumah sakit swasta ya, karena mungkin tadi perlu pembinaan dari mental, sumber daya dari manusianya, sumber daya dari alat-alatnya perlu ditingkatkan. Nah, itu baru bisa perawatan, roda kedokteran di rumah sakit negeri tadi berputar lagi itu. Nah, jadi nggak ada istilahnya pasien doremi sepi, fasilitas ada tapi nggak ada yang menggunakan. Nah, itu kan repot itu. Nah, untuk menjalankan roda kehidupan rumah sakit tadi, inputnya nggak ada, outputnya banyak, tapi inputnya nggak ada. Pemerintah mengeluarkan jaminan kesehatan daerah, tapi duitnya diklaim sama rumah sakit swasta. Nah, tapi kalau dia memberikan impuls juga kepada rumah sakit negeri, pemilik Jamkesda tadi, duitnya bisa muter lagi, hidup lagi rumah sakit negeri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa merubah pola pikir dan merubah istilahnya mindset kita. Rumah sakit negeri fasilitasnya sudah mulai bagus, tapi tanpa bantuan dari pemerintah sangat sulit bersaing dengan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta all out memberikan, bahkan sampai layanan antar jemput, pasien jemput di rumah, saking pengennya dapat pasien tadi semua di cover. Nah, itu aja, mudah-mudahan jadi pemikiran. Kita lihat videonya yang lagi viral ini. Oke, thank you very much.